hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu bisa. Jelas Bu. Bisa Bu. Baik Bu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang sekolah dasar Bapak Biantoro STMM yang kami hormati para Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini meskipun secara daring kita dapat melaksanakan sosialisasi ijazah dalam keadaan sehat, ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para Bapak Koordinator Satkor Dikcam se-Kabupaten Jepara yang selalu mendampingi dan memfasilitasi setiap kegiatan yang kami penengkan dan selalu mendampingi di setiap kecamatan. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada para Bapak dan Ibu pengawas sekolah, juga para Bapak Ibu kepala sekolah, serta para Bapak Ibu guru. Juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang tergabung dalam forum komunikasi, forum KKKS Kabupaten Jepara. Ya, saya sampaikan terima kasih juga. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan paparan, akan kami sampaikan terlebih dahulu pesan dari Bapak Kepala Dinas terkait dengan inventarisasi ijazah. Jadi untuk tahun ini Bapak Kepala Dinas menghimbau untuk setiap masing-masing satuan pendidikan untuk mengarsipkan ijazah yang telah ditulis dengan benar sebelum dibagikan kepada peserta didik untuk di-scan terlebih dahulu. Jadi untuk di-scan terlebih dahulu di masing-masing satuan pendidikan. Setelah itu kita filekan dalam bentuk digital, kita simpan di CD, kemudian disetor atau dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk tahun ini untuk menginventarisasi ijazah atau mengarsipkan ijazah diharapkan masing-masing satuan pendidikan untuk menyeken ijazah yang telah ditulis dan diteliti secara benar sebelum dibagikan kepada peserta didik untuk di-scan. Semua masing-masing ijazah untuk di-scan, kemudian difilekan dalam bentuk CD dari masing-masing sekolah. Kemudian nanti file dalam CD tersebut bisa dikirim ke Dinas Kabupaten. Gitu nggih, ini untuk inventarisasi ijazah secara digital untuk tahun ini diharapkan seperti itu. Jadi nanti kami dari dinas menunggu dari masing-masing satuan pendidikan dalam bentuk CD terkait dengan scan ijazah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya
kami minta maaf atas ketidaknyamanan sosialisasi pada hari ini. Memang sosialisasi pada hari ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu dilaksanakan secara tatap muka, tetapi mohon maaf, untuk kali ini kita lakukan secara virtual. Meski kemarin tanggal 6 sudah kami agendakan untuk sosialisasi kepada masing-masing Satkor secara tatap muka, tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kami hanya bisa mensosialisasikan penulisan ijazah ini secara virtual. Baik, Bapak Ibu, itu pengantar yang dapat saya berikan. Meskipun kemarin sudah disampaikan oleh Kementerian tentang sosialisasi penulisan ijazah secara detail yang diikuti oleh Dinas Kabupaten Kota dan seluruh kepala sekolah se-Indonesia secara detail, tetapi sebagai agenda rutin di tingkat kabupaten, kami tetap melaksanakan sosialisasi seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Abid tadi, bahwa tujuan kami ini adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan ijazah. Begitu, nggih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara dalam ruang virtual ini kita sama-sama bisa menyamakan persepsi kita agar dalam menyiapkan legalitas putra-putri kita, yaitu dalam bentuk ijazah nanti, dalam keadaan benar dan terjadi kesalahan yang sangat minim. Begitu harapan dari kami. Oleh karena itu, nanti dalam paparan kalau mungkin ada kurang jelasnya, bisa Bapak Ibu tanyakan lewat chat yang telah disediakan atau lewat WA kepada moderator kami, yaitu Mas Teddy. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja untuk paparan. Baik, ini kami siapkan dulu. Ya. Mas Edinya kalau bisa, Mas. Ini tadi ini ya. Filenya dibuka dulu, Bu Nurul. Baik, Bapak Ibu, bisa dilihat tayangan kami? Bisa dilihat nggih?
Halo Bapak Bisa, Ibu. Bu. Bisa, Bu. Bisa, jelas. Baik. Ya. Ibu yang saya hormati, kita bisa saksikan bersama di layar bahwa ini adalah judul kami sosialisasi penulisan ijazah tahun 2020. Bisa. Sebenarnya kemarin sudah disampaikan, tetapi tidak ada jeleknya untuk para bapak dan ibu guru penulis ijazah dan bapak ibu pengawas mungkin ya nanti akan mensosialisasikan lagi di tingkat kecamatan untuk bisa dilihat kembali atau direfresh kembali. Ini. Kemudian outline kami nanti ada A, B, C, D, tetapi kami hanya bahas A, C, dan D. Untuk yang kurikulum 2006 kita lewati saja karena saat ini kita sedang membahas di kurikulum 2013. Baik Bapak Ibu, Persejen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2020 yang isinya antara lain yang pertama, Pasal 7 ayat 1 yaitu tentang kelulusan sekolah dasar atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni tahun 2021. Artinya, kegiatan ini sudah kita laksanakan yaitu pengumuman atau menetapkan tanggal kelulusan kemarin tanggal 15 Juni tahun 2021. Ya, tidak ada masalah ini. Kemudian yang kedua, pasal 7 ayat 3 disampaikan bahwa kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus atau SKL dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Ini sudah dilaksanakan, sudah dibuat pendaftaran ke sekolah yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya pada pasal 7 ayat 4, surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mencantumkan nilai rata-rata sekolah atau nilai rata-rata nilai ujian pendidikan kesetaraan. Sudah tidak ada masalah, nggih. Kemudian yang ini yang terpenting adalah pasal 7 ayat 5 bahwa tanggal penerbitan ijazah paling cepat tanggal 16 Juni dan paling lambat tanggal 31 Juli. Nah, untuk penerbitan ijazah ini ada kesepakatan atau kita sepakati bersama yang nanti tanggal penerbitan ijazah ini Pak akan suaranya masuk tapi suaranya halo, akan dibuatkan surat edaran oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi Bapak Ibu, untuk tanggal penerbitan ijazah ini kami dari Dinas Dikpora menyepakati bahwa penerbitan tanggal 6 Juli 2021. Halo Bapak Ibu dengar nggih? Halo? Nggih, Bu. Oke. Ya, dengar. Saya ulangi. Jadi untuk tanggal penerbitan ijazah di Kabupaten Jepara untuk jenjang sekolah dasar ini disepakati dari dinas yaitu tanggal 6 Juli tahun 2021. Kalau kemarin dalam contoh yang kami edarkan adalah tanggal 19 Juni, itu hanya sebuah contoh saja. Tetapi ini sudah disepakati bahwa tanggal penerbitan ijazah tanggal 6 Juli. Ya, tanggal 6 Juli. Nanti akan ada surat edaran secara menurut, tapi ini sebagai informasi awal bahwa tanggal ijazah sepakat kemudian dicek
nanti bisa dibagikan tanpa diperkenankan untuk menahan dengan alasan apapun. Ya, itu adalah hak anak, jadi harus diberikan. Itu Bapak Ibu, ini untuk Persejen yang nomor 23 tahun 2020 diantaranya ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya adalah petunjuk khusus penulisan belangko ijazah. Ada kurikulum 2013. Kita semua sudah menggunakan kurikulum 2013. Jadi ini adalah kita mengacu pada petunjuk khusus penulisan belangko ijazah sekolah dasar kurikulum 2013. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana teknis kita dalam penulisan ijazah? Yang pertama, ini kita lihat pada belangko depan. Ya, belangko depan. Ini ada nomor 1 sampai 16. Tadi ada nomor 1 sampai 16 nomor. Kemudian kalau nomor 1 ini sudah jelas bagi Bapak Ibu bahwa nomor 1 ini adalah nama diisi nama sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah. Misalkan Sekolah Dasar Negeri 4 Panggang, ya, Kecamatan Jepara. Jadi sudah jelas ini yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, ini diisi dengan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yang masing-masing sekolah tentunya sudah mempunyai setiap anak. Ya. Kemudian yang nomor 3, nah ini nomor 3, ini berbeda dengan tahun yang lalu. Nomor 3 ini adalah nomor nomenklatur kabupaten kota, yaitu ditulis tanpa mencoret. Jadi kabupaten atau kota tersebut tidak dicoret. Kalau tahun lalu dicoret salah satu, sekarang tidak usah dicoret. Jadi langsung nama kabupaten atau garis miring kota, kemudian ditulis Jepara tanpa mencoret, ya Bapak Ibu. Jadi tanpa mencoret kabupaten atau kota, langsung ditulis nama kabupatennya. Ini yang membedakan tahun ini dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin dicoret salah satu, kalau tahun ini yang membedakan adalah tanpa mencoret di antara kata tersebut. Jelas nggih? Nomor 3. Kemudian untuk nomor 4 ini adalah provinsi. Jelas provinsi kita tulis Provinsi Jawa Tengah, tidak ada masalah. Kemudian nomor 5. Nomor 5, ini nama siswa pemilik ijazah harus ditulis seluruhnya menggunakan huruf kapital. Jadi ditulis menggunakan huruf kapital semuanya. Tidak boleh diselang-seling. Misalkan yang tengah, yang ini O-nya kecil atau di sini O-nya kecil, tidak boleh. Jadi semua huruf harus menggunakan huruf kapital. Ini diberi contoh misalkan Budi Darmono. Jadi huruf kapital semua. Kemudian nomor 6 Bapak Ibu, ini nomor 6 ini adalah tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tentu saja tanggal lahirnya harus disesuaikan dengan akte kelahiran yang dimiliki. Ya, harus disesuaikan dengan akte kelahiran yang dimiliki oleh siswa. Contoh, Jepara, 17 Januari 2008. Ini suatu contoh seperti ini, tidak ada masalah. Kemudian nomor 7, nama orang tua wali siswa pemilik ijazah. Ini tidak ada ketentuan harus huruf kapital, tapi bisa menggunakan huruf kecil biasa. Ya, jadi nama orang ini yang membedakan, kalau nama siswa harus ditulis huruf kapital, kalau nama orang tua tidak usah, tetapi juga harus disesuaikan dengan akte. Kemudian yang nomor 8 ini adalah nomor induk siswa nasional yang masih aktif. Jadi
ISN, nomor induk nasional siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan, seperti yang tercantum pada buku induk. Kemudian nomor 9, nomor induk siswa nasional yang masih aktif ini nomor 9 tadi ya, yang nomor 8 adalah nomor induk siswa pemilik ijazah, seperti yang ada di dalam sekolah. Ini nomor induk yang ada di buku induk itu, Bapak Ibu, nomor 8. Kemudian nomor 9 adalah nomor induk siswa nasional yang masih aktif. Kemudian nomor 11. Nomor 11 ini adalah diisi di sini, misalnya diisi dengan nama kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap. Jadi kalau biasanya hanya ditulis Jepara, kemudian tanggal 6 Juli 2021, sekarang ada pembedanya, ditulis secara lengkap, yaitu Kap titik Jepara. Itu nggih, ini kesepakatan bahwa nomor 11 ditulis ada tambahan Kap titik Jepara, misalnya seperti itu. Jadi ditulis secara lengkap. Meskipun kota dan kabupaten itu hanya untuk membedakan nama kabupaten dan kota administratif, tetapi ini disepakati bahwa penulisan nomor 11 ini ditambahi Kap, bukan kabupaten ya, Kap saja, Kap titik gitu. Kemudian Jepara untuk nomor 11. Kemudian nomor 12 di sebelahnya, ini adalah tanggal penerbitan ijazah yang sudah disepakati tadi, yaitu tanggal 6 Juli tahun 2021. Ini nomor 12. Kemudian nomor 13. Nomor 13 ini adalah nama kepala sekolah. Di sini nama kepala sekolah sudah jelas. Yang PNS otomatis mencantumkan NIP. Sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS diisi dengan 1 buah strip. 1 buah strip saja, tidak usah banyak-banyak, hanya 1. Kemudian penandatanganan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT. Kalau misalkan kepala sekolahnya tadi itu PLT, tidak usah ditulis PLT, hanya ditulis namanya langsung. Ya, tidak usah diberi keterangan PLT. Kalau kepala sekolahnya berstatus PLT. Kemudian nomor 14 di sini. Ini adalah stempel sekolah. Nah, ini nomor 14 stempel sekolah. Ini stempel sekolah. Stempel sekolah ini harus menyentuh foto ya, foto peserta didik, foto yang ditempelkan. Menurut ijazah sesuai dengan nomenklatur. Jadi ini adalah stempel dari sekolah masing-masing. Kemudian nomor 15 ini adalah foto peserta didik terbaru ukuran 3x4 hitam putih berwarna dibubuhi cap jari ijazah serta tempel menyentuh pas foto. Jangan lupa ini adalah dibubuhi cap jari peserta atau pemilik ijazah. Ya. Kemudian untuk depan ini sudah ya, dari nomor 1 sampai 16 sudah jelas. Yang membedakan hanya nomor 11. Ya, kalau tahun lalu hanya Jepara, ini adalah kesepakatan diberi Kap titik Jepara. Baik. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Monggo Bu, lanjut. Ya Bu, izin tanya. Izin tanya Bu. Untuk yang nomor 1, kalau di BKD kita menggunakan UPTD SD negeri desa . Apakah kita menggunakan
sesuai BKD atau kita menggunakan SD Negeri 2 Ngabul gitu atau pakai UPTD? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Untuk nomor 1, ini adalah nama sekolah ya Pak, tidak sesuai dengan nomenklatur. Di nomenklatur kita kan bukan UPTD, jadi hanya sekolah dasar, ya, sekolah dasar negeri 2 Ngabul, misalnya begitu, tanpa menggunakan UPTD. Itu ya, tanpa menggunakan UPTD, langsung sekolah dasar negeri 2 Ngabul, kecamatan Tahunan. Yeah. Itu nggih Pak nggih? Terima kasih. Izin tanya Bu. Izin tanya. Cintanya Bu. Mohon maaf nanti pertanyaannya nanti saja ya Pak. Oh ya. Oh gitu. Oke, lanjut. Nanti pertanyaannya bisa lewat chat ya, untuk mengurangi karena keterbatasan waktu kita juga dibatasi seperti itu. Ya. Baik. Untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk halaman yang kedua. Yang membedakan hanya Kabupaten Jepara. Nah, ini ya Kabupaten Jepara. Ya, baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk pengisian belangko yang belakang. Tata cara pengisian belangko ijazah 2013, kurikulum 2013, halaman belakang. Nomor 1 tetap sama, ini ditulis nama pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Dengan menggunakan huruf kapital. Ini sudah panjang ini. Mudah-mudahan nama yang panjang bisa sampai pada kolomnya ya. Jadi nanti tidak usah disingkat. Kalau kemarin kan penyingkatan, kalau terlalu panjang boleh disingkat, tetapi yang disingkat yang depan dan yang belakang, yang tengah yang diutuhkan. Kemarin penjelasan Pak Mukti seperti itu. Mudah-mudahan di sini nama-nama siswa semuanya cukup kolom yang disediakan. Sama seperti tadi ditulis dengan huruf kapital. Tulis dengan huruf kapital semua. Kemudian yang nomor 4 ini sama ya seperti di depan tadi, yaitu nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Jadi NISN yang masih aktif. Ini masing-masing sekolah tentunya sudah ada dan tidak ada masalah. Kemudian dilanjutkan untuk nomor 6. Nomor 6 ini adalah nilai ijazah. Nilai ujian sekolah yang diperoleh sesuai edaran menteri, ya, sesuai edaran menteri bahwa nilai ujian sekolah ini menggunakan bilangan bulat dengan dalam rentang 0 sampai 100. Jadi tidak ada desimal. Dalam penulisan nilai pada kolom ini adalah nilai bulat dengan rentang 0 sampai 100. Contohnya misalkan 80. Misalkan di dalam apa namanya? Rata-rata ibu kan misalnya 83,47, berarti kan dibulatkan menjadi 83. Kalau misalkan 83,55 dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 84. Kalau 85,17 misalkan dibulatkan menjadi 85. Seperti biasa, ini tidak asing bagi Bapak Ibu penulis ijazah untuk pembulatan nilai dalam rentang 0 sampai 100 ini saya kira sudah paham semuanya, tidak ada masalah ini. Kemudian dalam rata-rata saja, yang rata-rata ini rata-rata dari atas sampai bawah ini di rata-rata. Kemudian pembulatannya 2 angka di belakang koma. Jadi yang membedakan ini tetap bulat, kemudian rata-ratanya saja yang menggunakan desimal. Jadi pembulatan 2 angka di belakang koma. Misalkan rata-rata dari ini ada 80, 89 dan sebagainya. Nanti ada contohnya Bapak Ibu, nanti kita beri contohnya. Yang rata-ratanya menggunakan desimal, contohnya 83,1
1, 2, 8, 6 misalnya. Jadi dibulatkan menjadi 83,13. Jadi dalam pembulatan desimal ini saya yakin Bapak Ibu paham. Kalau di atas 5 berarti dibulatkan ke atas, kalau di bawah 5 berarti dihilangkan kan. Ditetapkan kalau di bawah desimal ini. Untuk pembulatan angka rata-rata. Sekali lagi pembulatan rata-rata adalah dengan pembulatan 2 angka desimal. Yeah. Kemudian yang nomor 8 sama seperti tadi, nama nomenklatur kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap. Ini yang dicotongkan adalah Kota Malang atau Kabupaten Malang. Ini kan memang Malang ini mempunyai 2 kabupaten dan kota, sehingga dicontohkan seperti itu. Tetapi di Kabupaten Jepara hanya mempunyai 1, yaitu kabupaten. Namun begitu, dalam kesepakatan kita bahwa nomor 8 ini tetap ditulis seperti yang di depan, yaitu Kap Jepara. Kemudian 6,6 Juli 2021. Jadi sama seperti yang di depan menggunakan Kap gitu. Oke, Bapak Ibu. Kemudian nomor 9, tanggal. Tanggal sudah saya sampaikan tadi bahwa tanggal adalah tanggal 6 Juli 2021 menggunakan angka, tidak boleh menggunakan huruf. Jadi harus menggunakan angka. Dia nomor 10. Ini nomor 10. Ini sama, yaitu nama kepala sekolah yang bersangkutan yang ada di satuan pendidikan, yang PNS tentu saja mencantumkan NIP dan non PNS hanya diberikan strip tanpa ada keterangan di sini adalah PLT. Tidak usah diberi keterangan. Kemudian yang 11 seperti biasa adalah stempel sekolah masing-masing. Jadi ini sudah jelas untuk penulisan ijazah bagian belakang juga sudah jelas dari nomor 1 sampai 11 ya. Tidak ada masalah. Kemudian saya lanjutkan tentang petunjuk umum. Nih, pengisian ijazah. Jadi pengisian belangko ijazah ini siapa yang menulis? Nah, jadi penulisan ijazah ini tentu saja ditulis oleh seorang guru yang diberi tugas oleh kepala sekolah ya untuk menulis ijazah menggunakan tulisan tangan, tidak boleh diketik, menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca. Menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Ini Bapak Ibu. Jadi harus jelas menggunakan tinta warna hitam, tidak boleh biru, tetapi harus berwarna hitam. Kemudian jika terjadi kesalahan, juga Bapak Ibu, mudah-mudahan ya tidak terjadi ya, ada kesalahan dalam pengisian, tidak boleh dicoret atau disetip atau dihapus dengan tip X, tidak boleh. Melainkan ijazah tersebut harus diganti dengan belangko yang baru. Untuk itu, Bapak Ibu yang ditugasi menulis ijazah perlu kehati-hatian dalam penulisan supaya tidak terjadi kesalahan dan harus mengganti dengan belangko yang baru. Ya. Kemudian ijazah yang mengalami salah, jika Bapak Ibu menulis ijazah kemudian salah, ijazah tersebut disilang. Disilang dengan tinta warna hitam, yang salah tadi disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut, pada sudut pojok kanan dan kiri secara berlawanan pada halaman muka dan belakang. Jadi hanya disilang. Tidak perlu ditip X, hanya diberi tanda silang dengan
tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang. Jadi pojok, kiri kanan, kemudian depan dan belakang. Ini adalah secara umum seperti itu dalam penulisan. Kemudian, bagaimana jika belangko ijazah itu mengalami kesalahan dalam pengisian? Yaitu harus dikembalikan ke dinas. Ya, jadi ketika Bapak Ibu penulis ijazah kemudian sudah hati-hati tapi masih salah, ini belangko ijazah bisa dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten kabupaten ya, dinas pendidikan kabupaten untuk diganti dengan belangko yang baru. Tetapi caranya sekolah tersebut membuat berita acara serah terima belangko ijazah yang salah tadi, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT atau dinas pendidikan. Baru diserahkan, kemudian diganti yang baru. Jadi, oleh karena itu, supaya tidak terjadi kesalahan dan waktunya juga untuk penggantian itu membutuhkan waktu, dalam penulisan ijazah harus dilakukan dengan hati-hati. Ya, hati-hati dan benar-benar sesuai dengan petunjuk yang telah disampaikan. Kemudian untuk satuan pendidikan yang berada di daerah khusus, misalnya jauh ya seperti di Karimun, ini adalah diberikan secara bersamaan dengan kebutuhan belangko ijazah yang seharusnya. Jadi belangko cadangannya sekalian diberikan, begitu. Itu untuk daerah khusus karena kondisi geografis. Gitu ya. Jadi untuk di daerah yang biasa yang terjangkau itu ijazah diberikan sesuai dengan jumlah peserta didik. Nanti kalau ada salah baru diberikan dinas pendidikan dengan membuat berita acara. Kemudian secara umum, ini pengisian belangko ijazah Bapak Ibu, bagaimana dengan belangko ijazah yang masih di dalam dinas pendidikan? Yang kalau misalkan tidak ada kesalahan dari masing-masing kecamatan, sudah betul semua, tentunya belangko ijazah cadangan itu masih, itu diapakan? Nah, akan dimusnahkan. Jadi nanti sisa belangko ijazah, baik yang terdapat di satuan pendidikan, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas. Ini dikembalikan lagi ke Dinas Kabupaten yang akan melakukan proses pemusnahan yang disaksikan oleh Bapak Kepala Dinas dan pihak kepolisian. Ini adalah meminimalisir kemungkinan terjadi pemalsuan dan sebagainya. Jadi ijazah itu kalau belangkonya masih akan dimusnahkan. Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa belangko, nah ini dimusnahkan, maka melakukan perbaikan dengan penerbitan jika ini ya, jika setelah dimusnahkan dari Dinas Pendidikan sudah dimusnahkan, kemudian tiba-tiba ada kesalahan di dalam sekolah. Loh, kok ternyata dari wali murid misalkan ada bilang ke sekolah bahwa ijazahnya ada kesalahan. Apa yang dilakukan sekolah? Jadi sekolah harus melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan. Ya, surat keterangan bahwa anak tersebut ada kesalahan. Yang siapa yang membuat surat keterangan? Yaitu kepala sekolah yang bersangkutan. Mudah-mudahan nanti di sini tidak akan ada kesalahan dalam penulisan ijazah. Amin. Kemudian selanjutnya, siswa pemilik ijazah yang sudah pindah
yang sudah pindah kota atau tempat, ijazah dapat diambil ke sekolah yang menerbitkan. Ya, ini tidak ada masalah. Begitu Bapak Ibu, teknis saja ini hal-hal yang penting, yang lainnya bisa Bapak Ibu baca di Persejen nomor 23 tentang pengisian belangko ijazah. Ini yang kami sampaikan hanya teknis penulisan dalam belangko ijazah, baik di halaman depan maupun di halaman belakang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberi pencerahan atau memberi petunjuk bagi para Bapak, kameran ya. utamanya Bapak Ibu pengawas yang nanti akan memberikan sosialisasi mungkin kepada para Bapak Ibu penulis ijazah, sehingga nanti dalam penulisannya nanti tidak ada kekeliruan. Bapak Ibu nanti di dinas akan membuat edaran tentang penulisan, penerbitan ijazah, penulisan dan pembagiannya. Mohon nanti Bapak Ibu untuk menunggu edaran kami, tapi sebagai informasi awal tadi sudah saya sampaikan beberapa mungkin untuk bisa dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dapat saya sampaikan tadi untuk sosialisasi penulisan ijazah, mudah-mudahan jelas dan tidak ada pertanyaan yang mendasar, dan kalaupun ada nanti bisa disampaikan lewat chat kepada moderator yang nanti share kembali kepada operator di Satkodik. Begitu Bapak Ibu informasi atau sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Halo Bu. Izin tanya sedikit aja Bu. Izin tanya Bu. Izin tanya. Dari Ngabul 2. SD 2 Ngabul Bu. Iya Pak. Lah pertanyaannya disuruh nganu loh ya, chat loh ya. Tadi ya diberi kesempatan. Nilai itu Bu, masalah nilai. Nilai itu diisi sesuai dengan SKL yang kemarin ya. Iya Pak. Cuma penulisannya tadi bulat ya, yang iya kemarin dia bulat, kemarin juga bulat. Intinya nilai itu sama dengan penerbitan SKL yang telah dibagikan kemarin. Intinya gitu aja Bu. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Bu izin tanya Bu. Untuk NIP Bu, untuk penulisan NIP ini apakah terpisah atau gandeng Bu? Terus yang kedua, penggunaan pen kalau tahun lalu ini kan pakai drawing pen. Apakah untuk penggunaan pen ini sekarang bebas, yang penting warnanya hitam? Terima kasih Bu. Ini di mana yang operator Pak? Mohon maaf Bapak, nanti akan kami jawab lewat Mas Teddy ya. Nanti semua pertanyaan Bapak Ibu diketik saja, nanti akan kami sampaikan, akan kami jawab dan kami kirim kembali lewat Satkor masing-masing. Itu nggih, lewat operator Satkor. Bapak Ibu mohon maaf. Sido baca Sido. Oke, karena waktu jadi akomodir Pak Suwarnoto. Nanti bisa kami jawab lewat chat ya, yang akan disampaikan. Oke, baik. Pak Warno. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Atas yang saya sampaikan tadi pasti banyak kekurangan, nanti mohon Pak Cep bisa dikirim lewat WA atau chat kepada Mas Tadi dan nanti akan segera kami kirimkan kembali. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Miko. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Nurul Afifah, selaku Kepala Seksi Pengendalian Mutu Bidang SD Dinas Dikbara Kabupaten Jepara atas materi pagi hari ini.
Baiklah Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bagi yang ada pertanyaan terkait materi pengisian belangko ijazah untuk bidang maksudnya untuk tingkat pendidikan SD, silahkan ditanyakan melalui fitur chat yang ada di Zoom. Kebetulan sudah saya rekap beberapa pertanyaan, baru ada sekitar 13 pertanyaan. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan diketik. Saya bantu rekapitulasi. Untuk seluruh pertanyaan yang sudah kami kumpulkan, akan kami jawab. Kemudian akan kami tuangkan dalam file PDF atau nanti Word yang akan di-share melalui grup Satko Dikjam atau grup operator sekolah. Kami usahakan siang ini seluruh pertanyaan Bapak Ibu sudah terjawab sehingga bisa langsung kami share ya.
Sudah pada nggih. Mas ditutup Mas. Sampun Mas. Tapi loro lagi ra ning sini. Oke, niku tetep aja. Iya, sering. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ini terakhir pertanyaan dari SD1 Tanjung terkait penulisan ijazah. Kalau tidak ada, untuk sosialisasinya bisa kita tutup. Monggo, jika masih ada yang ingin diketik, saya beri waktu 5 menit. Sudah saya rekap untuk pertanyaannya, kurang lebih ada 23 pertanyaan dan beberapa pertanyaan ada yang sama untuk konteks atau substansi yang ditanyakan. Nanti apabila ada pertanyaan yang sama akan saya gabungkan saja untuk jawabannya. Untuk materi sosialisasi nanti akan saya bantu share, tenang aja. Dari grup Satkor Dikjam dan grup operator sekolah. Bagi Bapak Ibu peserta sosialisasi pagi hari ini, apabila nanti ingin mereview kembali untuk materinya yang berupa video, nanti bisa diputar ulang di YouTube channel kami Bidang SD Disdikpora Jepara pada kanal YouTube. Nanti akan kami upload di sini setelah meeting selesai. Nanti bisa di-share juga ke Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum bisa berkesempatan ikut Zoom meeting pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila dirasa sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan,
Mari kita tutup sosialisasi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi sosialisasi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa mempermudah dan memperlancar pekerjaan kita untuk kedepannya. Apabila dari bidang SD distrik para selaku host pada pagi hari ini ada kesalahan dan penyampaian materi dan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Mas tadi. Monggo ngunjuk jahe nih, jahe merah. Jahe merah, bagi Pak. Gorene. Monggo. Bagi